Perkenalkan, nama saya Nabila Zikral Fadilah dengan NIM 2414010015. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Di sini, saya berasal dari kelompok 2 yang materinya ialah landasan dan prinsip-prinsip kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sepertiga awal, yaitu materinya pengertian landasan pengembangan kurikulum dan pentingnya landasan tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari landasan pengembangan kurikulum. Landasan secara bahasa berasal dari kata landas yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau tempat berpijak. Sedangkan secara istilah, landasan ialah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran serta prinsip yang mendasari suatu kegiatan. Nah, landasan ini berfungsi sebagai dasar pijakan agar suatu proses dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pengertian dari landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Landasan ini bertujuan agar kurikulum yang sudah disusun itu dapat berfungsi agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal dan efektif serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan pendidikan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, ada pun beberapa landasan utama dalam pengembangan kurikulum ini ialah di antara lain yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini ialah dasar yang berkaitan dengan pandangan hidup, nilai, dan cita-cita suatu bangsa yang dijadikan dasar untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kurikulum harus berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ialah dasar yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam landasan psikologis ini, kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan tahap perkembangan, minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini ialah dasar yang mampu mempertimbangkan perkembangan kebutuhan kondisi masyarakat. Nah, dalam landasan sosiologis ini, kurikulum harus mampu menyesuaikan diri
dengan kebutuhan dan kondisi pada masyarakat, sehingga peserta didik mampu untuk berperan aktif dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dan selanjutnya yang keempat yaitu landasan impact. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini atau landasan impact ialah dasar yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu berlangsung sangat cepat, sehingga mengharuskan kurikulum untuk tetap terus diperbaharui. Nah, jadi kurikulum harus mampu membekali keterampilan peserta didik untuk keterampilannya untuk dapat memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yang kelima, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ialah dasar untuk menentukan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum harus mengacu pada sistem perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Nah, selanjutnya dalam pengembangan kurikulum terdapat 3 kelompok ilmu utama yang dijadikan dasar pertimbangan, yaitu yang pertama, ilmu tentang teori belajar dan peserta didik atau psikologi. Ilmu psikologi yaitu memberikan pengembang kurikulum untuk dapat memahami cara belajar peserta didik, kebutuhan peserta didik, serta bagaimana karakter peserta didik. Dan yang kedua, ilmu tentang kehidupan masyarakat atau sosiologi dan budaya. Nah, ilmu sosiologi dan budaya ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi masyarakat, nilai-nilai budaya, serta kebutuhan sosial yang terus berkembang, sehingga kurikulum dapat menyesuaikan agar peserta didik tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, ilmu tentang hakikat dan nilai pengetahuan atau filsafat. Nah, filsafat merupakan dasar untuk menentukan tujuan pendidikan dan pandangan tentang pengetahuan serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui kurikulum tersebut. Nah, ketiga ilmu tersebut tentunya saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Dalam prosesnya, pengembang kurikulum harus mempertimbangkan pandangan tentang pengetahuan, kehidupan masyarakat, serta memperhatikan cara belajar peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam merancang dan mengembangkan kurikulum, karena ia merupakan dasar utama dan titik tolak dalam merancang kurikulum, agar kurikulum tersebut berjalan secara terarah dan berkualitas. Dengan adanya landasan yang kuat ini, maka kurikulum akan dapat berjalan secara optimal dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Nah, pengembangan kurikulum juga menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa, karena ia merupakan titik tolak dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan dari kurikulum ini harus didasarkan pada teori, konsep yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sekolah, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu,
sebagai bangunan, gedung, atau rumah yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Ketika angin kencang menerpa bangunan tersebut, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian juga dengan kurikulum. Apabila kurikulum tidak memiliki dasar pijakan atau landasan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan tidak memiliki arah. Sehingga dampaknya ialah peserta didik yang dihasilkan dari proses pendidikan tersebut. Peserta didik tersebut akan memiliki dampak karena tujuan yang ingin dicapai tidak berjalan secara optimal. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're